Ada Titis, ada Kokris. Hai Sin, hai Kokris. Guys, gimana baksosnya kita kemarin? Kalau aku sih seru banget bisa berbagi dengan mereka. Asik ya? Mantap, memang bener. Iya, kita nyanyi sama mereka. Kita kan nggak beli banyak ya, mereka ya happy ya. Ingat gak sih kita kemarin nyanyi-nyanyi bareng, kita joget-joget bareng, mereka kayaknya seneng banget ya. Kita kan juga ngumpulin sampah juga kan bersihin lingkungan mereka. Kita sama-sama ngebantuin mereka ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang baksos, kalian tahu nggak sih kalau ternyata Santo Vincent, kita baksos kemarin itu meneladani tentang Santo Vincentius? Tahu sih. Kalian tahu nggak salah satu karya dari Santo Vincentius itu apa? Kalau aku sih taunya Santo Vincentius itu pelindung kongregasi misi kan. Iya, aku juga taunya kayak gitu. Aku tahunya kan Vincentius dijulukin bapak kaum miskin. Nah iya bener tuh. Ya sebatas itu aja sih. Sebatas itu. Yang lainnya kurang paham saya. Jadi kita sama-sama nggak tahu ya. Kalau gitu kita sekarang nanya ke Romo Hersmedia aja gimana? Ya itu bagus tuh, Romo kan pasti tahu. Romo pasti tahu kan? Yaudah yuk kita langsung ke sana aja yuk. Selamat siang Romo. Selamat siang, Tata, Cindy, Christian, Cindy, selamat datang. Silahkan. Siang-siang tumben ke pasturan, ada apa? Begini Romo, kami kan habis baksos beberapa hari yang lalu. Nah, kita teringat nih sama Santo Vincentius yang punya sebutan Bapak Kaum Miskin. Nah, kita penasaran nih Mo, apa aja sih karya-karyanya Santo Vincentius itu? Oh iya, memang Santo Vincentius oleh gereja itu dijadikan pelindung karya amal kasih. Jadi tidak salah kalau kalian ketika baksos kemudian mengingat Santo Vincentius. Vincentius itu teladan dalam hal ini. Santo Vincentius itu seorang imam dari Perancis. Dia hidup pada abad ke-17. Jadi memang 400 tahun yang lalu dari kita. Lama sekali gitu. Betul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Santo Vincentius itu tetap aktual. Kalian tahu apa yang dikerjakan oleh Santo Vincentius di masa lalu? Enggak, kita kurang tahu. Tahu. Makanya kita tanya ke Romo. Oh, gitu ya. Padahal kalian bisa membaca di buku-buku atau melihatnya di internet. Kalian anak-anak muda tidak pernah membaca santo-santa di internet. Di internet kalian apa yang dilakukan? Pelajaran saja yang dicari atau download lagu film. Ya, baik. Santo Vincentius itu lahir pada tahun 1581. Kemudian dia ditabiskan pada tahun 1600. Ketika dia seorang imam muda, seperti pada umumnya imam pada saat itu di Perancis, yang dicari adalah soal dirinya sendiri. Tetapi lewat proses, kemudian Santo Vincentius itu mengalami pertobatan. Salah satu momen yang penting bagi Vincentius itu adalah peristiwa Folleville namanya. Folleville itu sebuah desa di mana pada saat itu Vincentius menjadi pastor di situ. Nah, pada saat itu Romo Vincentius itu diminta oleh ibu namanya Madame de Gondi untuk memberi sakramen pengakuan dosa kepada tokoh umat di situ. Nah, orang ini kemudian mengaku dosa. Seluruh dosanya diakukan. Kemudian karena saking gembiranya dosa-dosanya diampuni, bapak ini kemudian cerita kepada Madame de Gondi, "Madam, saya sungguh bersyukur, gembira karena bisa mengakukan dosa saya seluruh hidup saya. Karena kalau tidak demikian saya bisa masuk neraka." Dan memang setelah itu orang ini meninggal. Lah, Madame de Gondi ini kemudian berpikir, kalau tokoh umat saja dosanya seperti itu, bagaimana dengan umat biasa? Kemudian Madame de Gondi
meminta Romo Vincentius berkhotbah. Nah, pada tanggal 25 Januari 1617 pada pesta bertobatnya Rasul Paulus, kemudian Romo Vincentius melakukan khotbah misi. Dia mengajak umat untuk bertobat. Dan inilah yang melahirkan Romo-Romo CM yang kalian kenal sekarang, seperti saya atau Romo-Romo yang lain. Jadi itu awal mula bagaimana Vincentius berkarya. Dari situ kemudian Vincentius melakukan hal yang sama di tempat-tempat lain, mengajak umat bertobat dengan berbagai cara. Dari situ kemudian lahirlah karya-karya Romo CM yang kalian kenal. Memang dalam perjalanan selanjutnya yang menjadi perhatian Vincentius adalah orang-orang miskin. Dalam konteks Perancis pada saat itu, orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang di desa-desa. Para Romo pada waktu itu tidak mau pergi ke desa. Yang mengawali adalah Romo Vincentius. Maka Romo Vincentius mengadakan yang disebut namanya misi umat. Dia berkeliling berkhotbah mengajak umat untuk menjadi semakin baik, dan itu hasilnya luar biasa. Dari situlah kemudian karya Vincentius itu diikuti oleh banyak Romo, membantu. Bukan hanya para Romo tetapi juga para bangsawan ikut menyokong dengan bantuan tenaga dan dana. Itu secara singkat awal mula bagaimana Romo Vincentius berkarya yang kemudian kita kenal sekarang menjadi Santo Vincentius a Paulo atau Santo Vincentius de Paul. Jadi ini seorang imam dari Perancis yang hidup pada abad ke-17. Begitu, mungkin ada yang mau ditanyakan dari sisi hidup Santo Vincentius, karena ada banyak hal yang bisa diceritakan tentang Vincentius. Gini, Romo, Tata, ya. kenapa ya Santo Vincentius itu dia merasa tidak malu untuk melayani sesama, padahal orang-orang miskin itu selama ini selalu dipandang sebelah mata? Santo Vincentius itu bisa melakukan itu terutama karena memang dari dirinya sendiri mengalami semacam pertobatan. Jangan kalian bayangkan pertobatan Santo Vincentius itu awalnya orang jahat kemudian menjadi orang baik. Enggak, dia sejak awal itu memang sebenarnya orang baik, tetapi kemudian perubahan hidupnya terutama dari memikirkan dirinya sendiri menjadi memikirkan orang lain. Dan bagi Vincentius, pilihan yang konkret pada saat itu adalah orang-orang miskin di pedesaan. Jadi ya itu pilihan, tapi sekaligus pilihan itu berdasarkan situasi yang terjadi konkret. Artinya Vincentius itu menanggapi kebutuhan zaman itu. Jadi kalau kalian tadi misalnya bercerita baru saja baksos, itu kan karena kalian melihat kebutuhan konkret orang-orang yang kalian bantu itu. Itu hal yang sama juga yang dilakukan oleh Vincentius pada saat itu. Pantes ya Romo CM ini tugasnya keluar-keluar semua ya kamu ya. Sampai di pelosok-pelosok juga. Ya, kalau tugasnya keluar itu terutama karena Romo-Romo CM itu Congregatio Missionalis, atau dalam bahasa Indonesia kongregasi misi, yang memang dibentuk oleh Santo Vincentius untuk melakukan misi. Misi itu artinya pewartaan, mewartakan. Nah, pada zaman Vincentius awal mulanya memang misi ke desa-desa, tetapi dalam perkembangannya kemudian Vincentius melakukan misi itu bukan hanya di wilayah Perancis, tetapi juga di luar Perancis. Bahkan sewaktu Santo Vincentius masih hidup, dia mengirim para misionarisnya juga sampai ke Madagaskar. Kalian tahu Madagaskar? Belum pernah. Iya jelas, belum pernah ke sana. Tetapi bayangkan, Madagaskar itu kan di timurnya Afrika. Ya kan? Di timurnya Afrika. Dari Perancis
naik kapal pada abad ke-17 itu harus mengelilingi yang namanya Tanjung Harapan. Kalian kan dapat pelajaran geografi toh? Iya. Disebut Tanjung Harapan karena apa? Kita kurang tahu. Kok enggak tahu semua toh? Nah, Tanjung Harapan itu pada saat banyak kapal itu tidak bisa melewati tanjung itu karena apa? Selalu hancur kapalnya karena ombaknya terlalu besar. Maka kalau bisa melewati itu, nah, itu selamat. Nah, Madagaskar itu setelah Tanjung Harapan itu, dan pada saat itu Vincentius mengirim misionaris banyak yang tidak sampai, kapalnya tenggelam di tengah jalan, tetapi Vincentius tidak berhenti mengirim para misionaris. Jadi Romo-Romo CM itu Congregatio Missionis, kongregasi misi, maka dia bermisi. Nah, bukan hanya di Madagaskar, maka kemudian kemana-mana juga sampai ke Indonesia ini. Jadi Romo-Romo CM itu masuk ke Indonesia tahun 1923. Dan pertama kali masuknya ya di paroki kita ini. Jadi kalian kalau nanti melihat museum misi, di situ akan kalian lihat bagaimana sejarah Romo-Romo CM sejak tahun 1923 itu sampai sekarang dengan segala karya yang dikerjakan. Itu Christian. Oh ya, Romo mau tanya, kalau patungnya Vincentius kan ada yang megang salib gini ya namanya, seperti yang ada di sini. Terus di gereja itu ada yang gendong anak, itu bedanya apa? Ya, dua patung yang berbeda. Kok jeli sekali kalau kamu melihat dua patung itu menggambarkan dua hal yang dikerjakan oleh Santo Vincentius. Yang di belakang saya ini itu Vincentius membawa salib. Ini menggambarkan semangat Romo-Romo CM yang mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira. Romo-Romo CM itu dibuat oleh Vincentius terutama untuk pelayanan rohani, pewartaan sabda. Nah, kemudian selain CM, Romo Vincentius itu juga mendirikan suster-suster putri kasih. Nah, ada yang tahu suster-suster putri kasih? Kalau di Surabaya itu ada di Jalan Tidar. Nah, itu di Don Bosco dan di Emmaus. Jadi kelompok Romo-Romo CM didirikan oleh Santo Vincentius. Suster-suster putri kasih didirikan oleh Santo Vincentius. Dua patung Vincentius yang ada di gereja, salah satunya ada di sini, itu menggambarkan dua semangat Santo Vincentius, menggambarkan dua tarekat yang didirikan oleh Santo Vincentius. Patung Vincentius yang memegang salib itu menggambarkan semangat Romo-Romo CM. Romo-Romo CM itu dibuat oleh Santo Vincentius untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil. Maka lambangnya salib, Vincentius yang membawa salib. Jadi ini pelayanan yang lebih bersifat rohani, itu CM. Nah, patung yang kedua di mana ada anak kecil kan, Vincentius menggendong anak kecil dan di bawahnya juga anak kecil, itu menggambarkan semangat yang dikerjakan oleh suster-suster putri kasih. Semangatnya apa? Lebih melayani pada yang jasmani, pemeliharaan, karya karitatif, memelihara anak yatim piatu seperti di Don Bosco, kalian tahu kan di Jalan Tidar itu. Nah, jadi dua patung itu menggambarkan hal itu. Kalau TKMP, apakah juga termasuk karya Vincentius? TKMV itu kan Temu Kaum Muda Vincentian. Ini salah satu acara atau kegiatan tahunan yang dibuat oleh Romo-Romo CM untuk mengumpulkan anak-anak muda seperti kalian ini yang peduli terhadap karya sosial, peduli terhadap orang miskin. Nah, dalam pertemuan ini biasanya kaum muda diajak untuk mengalami langsung bagaimana berkontak dengan orang miskin, dan dari pengalaman itu kemudian teman-teman muda ini diajak merefleksikan. Nah, kemudian biasanya ditantang setelah pertemuan ini, terus mau apa kalian? Nah, maka kan kemudian ada yang tergerak
Bahkan kemudian seperti yang kalian lakukan, mengadakan baksos semacam itu. Kan ada ya yang sudah ikut TKMB? Semua sudah? Kalau saya sih waktu itu ke Kalimantan, Mo. Oh iya, ke Kalimantan. Tata? Sama ke Kalimantan juga. Waktu itu ikut Romo-Romo CM juga turni di sana. Oh iya, ya. Mengalami atau bagaimana susahnya di daerah misi? Ya. Ada yang lain? Kalau SSV, Romo? SSV itu lain lagi. Jadi SSV itu Serikat Santo Vincentius. Sebenarnya artinya itu, tetapi di Indonesia sering SSV itu diartikan Serikat Sosial Vincentius. SSV ini mengambil semangat spiritualitas Santo Vincentius, tetapi tidak didirikan oleh Santo Vincentius. Ini lahir pada abad kemudian. Yang mendirikan seorang dosen mahaguru namanya Frederick Ozanam. Pada saat itu Ozanam dengan para mahasiswanya itu mengadakan semacam kelompok pendalaman iman begitu. Tetapi kemudian oleh orang-orang lain itu ditertawakan. Ngapain cuma ngomong doang, diskusi doang, nah gitu. Nah kemudian Ozanam dengan para mahasiswanya kemudian tergerak, ya kita bukan hanya berdiskusi mendalami iman, tapi bagaimana juga ada aksi konkretnya. Dan itulah yang kemudian mengawali konferensi-konferensi SSW yang juga kemudian tersebar sampai ke Indonesia.